Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar kalian semuanya? Baik. Alhamdulillah, mudah-mudahan kalian bisa mengikuti mata kuliah Bapak dari awal hingga akhir. Amin. Kita mengacu kepada materi. Ya. Jadi tentang deskripsi mata kuliah. Kalian akan mendapatkan mata kuliah ekonomi koperasi. Apa sih sebenarnya ekonomi koperasi? Ada yang tahu? Ya. Ekonomi koperasi. Jadi ekonomi koperasi itu adalah suatu badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi. Hukum koperasi yang bekerja sama untuk mencari keuntungan, di mana keuntungan tersebut ditujukan untuk mensejahterakan para anggotanya khususnya dan masyarakat sekitarnya pada umumnya. Serta untuk apa? Untuk membantu tatanan perekonomian secara nasional. Iya, mulia banget mulia. Jadi ini sangat mulia. Kenapa membantu tatanan perekonomian nasional? Ini guna untuk mencetak atau menciptakan masyarakat yang maju, adil, sejahtera. Ini sesuai dengan pasal, sesuai dengan undang-undang dan Pancasila. Asasnya koperasi ini adalah kekeluargaan. Jadi segala sesuatunya itu bisa dirembuk melalui kekeluargaan. Itu sudah diatur dalam Undang-Undang Koperasi Nomor 25 Tahun 1992 yang mengatur tentang pokok-pokok perkoperasian. Sekarang kita harus mengetahui apa sih sebenarnya yang diharapkan kita mempelajari ilmu ekonomi koperasi ini. Jadi diharapkan kalian ini semua nanti di samping mendapatkan ilmu ini untuk diketahui, untuk dipahami, setelah itu untuk dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari nanti setelah Anda bisa jadi pengurus atau sebagai anggota koperasi atau sebagai pengawas atau sebagai karyawan koperasi. Jadi Anda nanti paling tidak memahami tentang seluk-beluk perkoperasian. Inilah harapannya kalian itu mempelajari ilmu ekonomi koperasi. Kemudian sistem pembelajaran ini tatap muka. Dengan tatap muka Anda nanti bisa bertanya langsung, ya. Kemudian metodenya saya nanti akan memberikan secara ceramah, diskusi maupun tanya jawab. Ini nanti biar kalian kuat, ya. Dengan menggunakan tanya jawab ini, jadi Anda lebih banyak paham, lebih jelas. Sekarang pengertian koperasi. Koperasi ini sebenarnya ya berasal dari bahasa Inggris. Co dan operation. Co ini adalah bersama. Operation ini usaha. Berarti usaha bersama. Kemudian apa sih sebenarnya tujuan mendirikan koperasi? Sudah
tadi disebutkan ada 3 tujuannya. Yang pertama, mensejahterakan para anggota. Misalkan Anda semuanya ini jadi anggota, Anda ini nanti akan sejahtera. Dari mana? Dari hasil pengelolaan usaha koperasi. Jadi usahanya itu adalah diroyong bersama. Jadi modalnya kalian semua, kemudian usahanya itu jadi dikelola bersama. Kalau ada masalah itu dipecahkan bersama. Nah, kalau untung nanti juga dinikmati bersama. Makanya ini koperasi usaha bersama. Koperasi kalau menurut Muhammad Hatta, wakil Presiden Soekarno pertama di tahun 1994, koperasi itu didirikan sebagai persekutuan kaum ekonomi lemah. Jadi koperasi itu didirikan sebagai persekutuan kaum ekonomi lemah yang membela kaum ekonomi lemah. Yang membela apa? Di bidang keperluan hidupnya. Dengan ongkos semurah-murahnya, itulah yang dituju. Itulah menurut pendapat Muhammad Hatta. Nah, pada koperasi itu dilakukan untuk keperluan bersama, bukan untuk keuntungan. Jadi keuntungan itu diabaikan, karena untuk keperluan bersama. Apalagi kepentingan untuk pribadi tidak boleh. Sekarang kalau menurut ILO, apa itu? ILO itu International Labour Organization. Ini dikutip oleh Eddie Cliff dan Sudarsono di tahun 1993 yang menyatakan bahwa koperasi adalah kumpulan orang yang ekonominya terbatas. Kumpulan dari orang-orang yang ekonominya terbatas melakukan suatu bentuk organisasi perusahaan yang diawasi secara demokratis. Dan masing-masing memberikan sumbangan serta setara dengan modal. Artinya memberikan sumbangan modal. Masing-masing anggota itu memberikan sumbangan modal dan bersedia menanggung risiko. Misalkan ya operasinya kena banjir, akhirnya rugi, mereka juga menerima karena musibah itu ya katanya ya tidak disangka-sangka, bukan sengaja. Kalau ini karena alam, maka itu bisa ditanggung bersama. Tapi kalau sekarang perbuatan seorang, maka orang itulah yang menanggung risikonya. Kemudian serta menerima imbalan. Menerima imbalan ini yang sesuai dengan usaha yang mereka lakukan. Jadi para anggota itu akan nanti mendapatkan imbalan yang sesuai dengan usahanya mereka. Apa yang mereka lakukan? Misalkan koperasi itu yang didirikan adalah koperasi simpan pinjam. Semakin banyak meminjam pada koperasi itu, maka Anda semakin mendapatkan SHO yang meningkat. Semakin tinggi pinjaman kalian, maka SHO-nya kalian juga semakin banyak. Apa SHO? SHO itu sisa hasil usaha. Kalau di perusahaan itu laba atau keuntungan. Jadi keuntungan dari di koperasi itu disebut SHO, sisa hasil usaha.
Kemudian menurut HIF, itu dalam bukunya Passing Monopoly as an Eye of Cooperative. Artinya bahwa koperasi itu adalah usaha bersama dan merupakan badan hukum. Jadi koperasi itu merupakan badan hukum yang anggotanya adalah pemilik. Jadi anggota itu yang memiliki. Kamu ditanya, siapa yang memiliki koperasi? Anggota. Kenapa anggota? Karena modalnya dari para anggota. Dan yang menggunakan jasanya itu mengembalikan semua penerimaan di atas biaya kepada anggota. Artinya kalau anggota pinjam itu membayar bunga plus pokok, membayar bunganya dan juga pokoknya. Ini sesuai dengan transaksi mereka yang mereka jalankan untuk koperasi. Ya. Mengenai koperasi itu harus dilakukan bersama. Di situ dikatakan bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan. Jadi sebenarnya bagus sekali ekonomi koperasi ini untuk kita mengembangkan, karena didukung oleh undang-undang dasar, ada dasarnya ya. Kemudian definisi koperasi Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Perkoperasian, Undang-Undang Perkoperasian Nomor 25 Tahun 1992. Ya, koperasi itu adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang. Badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi, yang mana kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip koperasi, kemudian sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas kekeluargaan, yang tujuannya antara lain adalah satu, memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya. Jadi yang diutamakan adalah anggota. Kemudian yang kedua, memajukan kesejahteraan masyarakat pada umumnya, sama masyarakat sekitar. Jadi bisa misalkan masyarakat itu membeli barang atau produk dari koperasi, silakan. Itu sehingga ada keterkaitan dengan masyarakat sekitarnya. Masyarakat sekitarnya tidak perlu jauh-jauh beli barang, cukup di koperasi yang terdekatnya. Kemudian ikut membantu tatanan perekonomian secara nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, sejahtera, dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Sekarang landasan koperasi itu apa? Jadi landasan koperasi itu sebenarnya ada dua. Yang pertama, landasan ideal. Landasan idealnya adalah Pancasila. Kemudian landasan strukturalnya adalah Undang-Undang Dasar 45. Ya. Asasnya apa, Pak? Asasnya kekeluargaan. Jadi
Ini penting, memang beda dengan badan usaha lainnya. Kalau koperasi asasnya adalah kekeluargaan. Ya. Di sini yang Bapak menjelaskan adalah prinsip koperasi Indonesia. Yang pertama, ya, keanggotaan tersebut bersifat sukarela dan terbuka. Sukarela artinya tidak ada paksaan bagi orang yang mau masuk ataupun mau keluar. Jadi dari hatinya mereka sendiri. Mama suka Pak, saya sekali mau masuk ya silakan. Saya tidak suka Pak, ya tidak apa-apa silakan. Mau misalkan mau keluar, tidak boleh dihalang-halangi ya. Sudah sukarela ya. Kemudian terbuka untuk siapa saja asalkan memenuhi syarat-syarat hak dan kewajibannya sebagai anggota. Kemudian berikutnya dalam pengelolaannya itu dilakukan secara demokrasi. Pengelolaan itu dilakukan secara demokrasi. Demokrasi itu artinya secara musyawarah mufakat. Misalkan, ya, ada usulan dari anggota kepada pengurus di dalam rapat, Pak, gimana Pak kalau selain usaha simpan pinjam kita buka usaha pertokoan misalnya? Semasih itu wajar-wajar saja dan bisa dan memberikan kebaikan bagi pengembangan usaha koperasi ya tidak masalah, tapi harus dimusyawarahkan dulu. Setujukah para anggota? Kalau setuju lanjutkan. Berarti itu secara demokrasi. Ya. Kemudian prinsip berikutnya adalah dalam pembagian SHU. Pembagian SHU itu atau keuntungan itu harus adil. Tidak boleh semuanya dimiliki oleh pengurus. Anggota harus diberi, dan anggota yang aktif dalam kepedulian terhadap kegiatan usaha koperasi itu harus lebih banyak dapatnya, ya. Harus adil. Itu harus sebanding dengan jasa usaha masing-masing. Tiap orang, tiap anggota itu biasanya SHU-nya tidak sama. Kok bisa tidak sama? Karena kepeduliannya terhadap koperasi itu beda-beda. Misalkan si A ini koperasinya cuma pinjam ya. Nah, Anda banyak meminjam di koperasi. Semakin banyak meminjam koperasi itu Anda semakin banyak akan mendapatkan tambahan SHU. Nah, bagi yang tidak minjamnya tidak dapat, berarti dapatnya hanya kecil sekali. Nah, yang keempat adalah pembagian balas jasa itu terbatas pada modal. Jadi orang yang nanam modal, ada naruh modal ya, sebagai simpanan sukarela. Ini Pak, saya taruh aja daripada taruh rumah. Nah ini biasanya balas jasanya itu sedikit. Kemudian yang kelima adalah kemandirian. Yang dimana kemandirian artinya koperasi ini tidak tergantung kepada pemerintah, kepada dinas koperasi, kepada Pemda, kepada BUMN, harus mandiri. Nah kalau lah nanti ada apa-apa diterimanya sebagai tambahan modal. Itulah harapannya koperasi ini maju dengan pesat dengan kemandiriannya. Jadi diberi kebebasan. Sekarang akan saya sampaikan tentang prinsip-prinsip koperasi Rodali. Prinsip-prinsip koperasi Rodali ini, koperasi Rodali ini koperasi yang pertama kali, kemudian barangnya itu dijual. Barang yang dijual itu di sana asli, tidak imitatif, bukan yang palsu. Bahkan dia menekankan pada timbangan. Jadi timbangan itu harus benar. Astagfirullahaladzim. Ini orang Inggris
masih menginginkan adanya kejujuran. Jadi dia tidak ingin barang atau produk yang dijualnya itu di toko kecil itu adalah palsu. Kemudian timbangannya itu benar. Jadi dia memelihara mutu pelayanan dan yang prima. Kemudian yang kedua, penjualannya akan barang tersebut itu tunai. Jadi koperasi Rosali itu dalam menjual produk-produknya adalah secara tunai. Dan yang ketiga, harga penjualan Seleret lepas. Itu lagi tu. harga pasar 2.000 atau 1 juta, maka harga tersebut barang yang dijual sesuai dengan harga pasar. Kemudian mengenai pembagian SHU itu diberikan kepada para anggota menurut pertimbangan jumlah pembekalan tiap-tiap anggota koperasi. Jadi menurut pertimbangannya adalah menurut jumlah pembelian tiap-tiap anggota di koperasi. Jadi semakin banyak para anggota membeli di koperasinya Rosali itu, maka dia semakin banyak, semakin besar menerima jumlah SHU. Yang kelima, prinsipnya adalah masing-masing anggota itu mempunyai satu suara. Jadi artinya ketika ada rapat diminta keputusannya, ya, siapa yang setuju, misalkan. Kalau usaha ini ditambah usaha A misalkan. Masing-masing anggota memiliki satu suara. Ini berapa orang? 45. Berarti nanti terkumpul 45 suara. Yang keenam dari prinsip ekonomi Rosali yaitu netral dalam politik, dalam agama. Jadi dari politik apapun boleh masuk, dari agama apapun boleh masuk. Itu di Rosali. Saya rasa itu aja bahan materi tentang pengertian asas dan prinsip. Jadi kesimpulannya pengertian koperasi itu adalah usaha bersama, ya. Yang tujuannya adalah untuk mensejahterakan para anggota, khususnya masyarakat pada umumnya, dan ikut membantu tatanan perekonomian secara nasional guna untuk mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur, sejahtera sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Kemudian mengenai landasannya adalah Pancasila. Sebagai bahasa diri, strukturalnya adalah Undang-Undang Dasar 45. Asasnya adalah kekeluargaan. Dan prinsip-prinsip yang dilakukan oleh usaha koperasi yang di Indonesia yang pertama adalah keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka. Pengelolaan dilakukan secara demokratis, pembagian sesuatu dilakukan secara adil sebanding dengan jasa usaha masing-masing anggota. Ya. Kemudian pembagian badan jasa itu terbatas atas modal. Kemudian yang kelima adalah kemantidan. Ya. Cek. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Maulana, alamat dari Desa Bujur Barat. Ya, silakan. Pertanyaannya. Mengenai penjelasan barusan, siapa saja boleh bergabung dengan koperasi? Yang saya tanyakan, kami selaku mahasiswa, bagaimana cara join atau bergabung dengan koperasi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau di sini ada KOPMA, koperasi mahasiswa, boleh Anda bergabung di sini koperasi. Anda
bisa menjadi anggota karena Anda sudah mahasiswa di sini. Kalau memang ada, kalau tidak ada, mau bergabung kemana nggak bisa. Kamu harus kalau gini ya, koperasi itu harus senasib seperjuangan. Artinya kalau mahasiswa sama-sama mahasiswa, ya. Kalau pegawai sama-sama pegawai, ya. Kalau misalkan, nah di sini kan ada koperasi, tapi khusus pegawai dan termasuk dosen yang ada di universitas. Jadi semua pegawai, semua dosen itu berhak untuk menjadi anggota koperasi. Kalau nggak mau Pak, ya nggak apa. Jadi tidak memaksa. Kan tadi sifatnya sukarela. Mau masuk monggo, mau nggak masuk nggak apa-apa. Mau keluar ya juga nggak apa-apa. Ya, asalkan kalau mau keluar itu harus ada syarat-syaratnya. Kalau mau keluar itu biasanya yang harus dipenuhi adalah kewajiban-kewajiban, ya kan? Mulai utang, melabuhnya utang berubah keluar. Ya, itu harus penuhi dulu ya. Kenapa? Penuhi dulu. Rogi koperasi. Kalau kita koperasi gimana itu Pak? Pak, ini mau tanya Pak. Kalau sejak di koperasi gimana Pak? Untuk mahasiswa katanya itu. Sudah. Jadi sudah. Pertanyaan Pak. Tadi sudah yang jawab itu tadi. Iya Pak. Nah, simpanan pokok apa simpanan pokok? Andri Firman saya. Simpanan pokok. Gimana simpanan wajib? Siapa namanya? Hah? Hilda. Jadi poinnya buat kalian. Apa tadi yang jawab tentang apa? Ada lagi. Modal itu ini Pak. Ya, Bapak ada sebut gede. Nyencu. Bertanya Pak, tanya Pak. Baik, saya buka pertanyaan dua lagi ya. Oke. Buka pertanyaan. Sekarang Bapak yang bertanya ya. Apa prinsip koperasi Indonesia? Bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wanita. Saya ingin menjawab pertanyaan Bapak tentang prinsip koperasi yang ada di Indonesia. Yang pertama, keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka. Betul. Yang kedua, pengelolaannya dilakukan secara demokrasi. Betul. Yang ketiga, pembagian SHU-nya harus adil. Betul. Yang keempat, pembagian balas jasa tergantung pada tanah modal. Dan yang terakhir, kemandirian. Apa namanya? Sekarang satu pertanyaan lagi. Apa landasan ideal koperasi Indonesia? Apa? Koperasi Indonesia ada Bagus, lancar. terakhirnya. Iya. Kalau landasan strukturalnya adalah bagus. Satu pertanyaan lagi, pas cukup ya? Cukup. Ya. Siapa pemimpin koperasi Rohdali pertama kali yang muncul di dunia? Hah? Charles Howard. Charles Howard itu adalah pendiri koperasi pertama kali di dunia. Nama koperasinya adalah Koperasi Rohdali. Cukup? Apa lagi? Baik, ya. Jadi terima kasih atas
interaksi kalian semua, sehingga suasana ini menjadi suasana yang hidup. Itulah yang diharapkan. Jadi yang namanya mahasiswa pikirannya harus beda, ya harus bisa menampilkan jawaban-jawaban yang bisa diterima secara clear. Makanya kamu selalu mendengarkan. Itulah hasilnya ya. Jadi yang dicatat ini adalah orang-orang yang berhasil menjawab dengan baik dan benar. Baik. Bapak Aliri sampai di sini kurang lebihnya mohon maaf. Ya. Sampai depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.